Melanjutkan cerita sebelumnya, saat ini Ras dengan tidak sabar berseru untuk memulai pertarungan. Sunraku yang memang sudah siap juga membalas perkataan Ras bahwa dia akan mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Sementara dua robot sedang saling menyerang dengan sengit, Mordo terlihat kesusahan dalam menganalisis kekuatan robot Raikitan Sunraku. Pasalnya, Sunraku menggunakan bagian-bagian yang tidak sering digunakan orang lain. Dia melihat bahwa kekuatan Fiddler Crab adalah Blockmaker yang merupakan senjata ampuh, tapi itu bukan merupakan senjata yang biasa dipilih secara membabi buta untuk menyerang Crimson Twaning. Fiddler Crab harus melepaskan sesuatu untuk meningkatkan mobilitasnya. Mordo melaporkan apa yang dia temukan kepada Ras, bahwa tipe kepala yang Sunraku gunakan tidak jelas. Ras juga tahu itu, bukan hanya kepala tapi semua bagiannya sangat tidak jelas. Ras berteriak pada Sunraku bahwa meskipun Sunraku memilih bagian yang tidak biasa, dia tidak akan bisa dengan mudah menandinginya. Sunraku tidak gentar, dia sepertinya tahu dengan jelas apa yang dia lakukan. Saat mereka berdua sedang berduel, tiba-tiba para penonton dikejutkan dengan aksi Sunraku yang menghilang. Mereka baru tersadar kalau Sunraku menggunakan optical camo yang membuat dia bisa menghilang beberapa detik selama tidak melakukan serangan. Beberapa orang baru teringat akan bagian itu karena memang sangat jarang orang-orang menggunakan bagian itu. Mordo juga menyadari Camo di Nephilim memiliki kelemahan besar. Setelah menganalisis, Ras tahu kalau optical camo hanya bisa menyembunyikan tubuh robotnya, tapi tidak dapat melindungi dari serangan apapun. Sedangkan Ras bisa dengan mudah membaca berdasarkan sudut tembak dan debu yang ditendang oleh Sunraku. Dengan begitu, Ras berhasil menemukan lokasi Fiddler Crab meski tidak kasat mata. Setelah yakin akan lokasi Fiddler Crab, Ras dengan robot andalannya mengucapkan selamat tinggal pada Fiddler Crab. Karena yakin bisa memenangkan pertarungan kali ini, Ras mendekat karena melihat tidak ada tanda-tanda Fiddler Crab menembakkan boosternya untuk kabur. Dengan percaya diri, Ras menembakkan amunisinya. Namun Mordo seperti merasakan sesuatu yang salah. Menurutnya ini terlalu mudah. Sunraku tidak mungkin tidak mengantisipasi gerakan Ras. Dia akhirnya mencoba melihat lebih jelas kaki booster yang digunakan oleh Sunraku. Mencoba melihat dan menerka sebenarnya item apa yang digunakan oleh Sunraku. Mordo terkejut saat menyadari kaki booster itu ternyata adalah Nephilim yang tidak banyak orang tahu. Cepat-cepat dia memberi kabar pada Ras dan menyuruhnya pergi dari sana. Namun sepertinya itu terlambat. Karena dengan cepat tiba-tiba ada serangan dari Fiddler Crab yang mampu mengenai Ras. Seluruh peserta yang menonton pertandingan itu dibuat terkejut melihat robot training milik Ras terkena hit. Dengan santainya Sunraku berkata bahwa dia telah salah perhitungan karena seharusnya serangan barusan tepat sasaran, namun Ras mampu sedikit menghindar. Ras yang terkejut langsung meminta penjelasan dari Mordo. Dia sendiri juga tidak menyangka akan serangan dadakan dari Sunraku. Ras bingung kenapa Fiddler Crab bisa berada dalam jarak yang begitu dekat dengannya tanpa ia sadari. Mordo terlihat kesal lantaran baru menyadari kalau efek booster yang ditunjukkan oleh Fiddler Crab palsu. Mordo baru menyadari saat Sunraku mematikan camonnya dan melihat bahwa bagian kaki Fiddler Crab diganti dengan perangkat anti-gravitasi. Kaki palsu yang dipakai oleh Sunraku adalah Nephilium jenis baru yang baru saja ditambahkan ke robot rakitannya 2 minggu lalu. Bagian ini punya struktur yang spesial. Porsi dasarnya sebagai 2 bagian dalam satu. Namun perangkat ini memakan terlalu banyak energi. Bahkan berat keduanya yang berbeda mengganggu mobilitas. Dengan kerugian yang sebanyak itu, Mordo tidak pernah menyangka akan ada yang menggunakan perangkat ini. Mordo merasa bersalah pada Ras lantaran tidak bisa cepat mengetahui strategi Sunraku. Ras kini mengerti strategi yang dilakukan Sunraku, karena meski Sunraku mengganti kakinya menggunakan anti-gravitasi, namun melompat dengan jarak yang jauh akan tetap menghasilkan debu. Itulah sebabnya Sunraku mengganti kakinya saat ia menghindari serangan Ras.
Sunraku bahkan memanfaatkan serangan misil dari Ras untuk melompat dan sekaligus bersembunyi di balik debu. Mordo berusaha memberikan analisis pada Ras dan memintanya untuk membidik Flitter Crab saat kemonnya menghilang, dan memanfaatkan waktu itu untuk mengisi tenaga dan menepi di atas agar kaki anti gravitasi Sunraku tidak dapat mencapainya. Namun sepertinya Ras punya pemikiran lain. Dia justru mendekat ke arah Flitter Crab dan meminta Sunraku untuk menyerangnya dari arah manapun. Ras tidak merasa keberatan karena dia akan mengatasi semua serangan itu. Melihat tindakan Ras, justru Mordo yang tampak ketar-ketir. Mordo benar-benar berharap Ras tidak memiliki pemikiran aneh kali ini. Ras masih dengan kepercayaan dirinya menantang Sunraku untuk menyerangnya dari arah mana saja. Dia tidak mau diremehkan oleh Sunraku. Penonton kegirangan mendengar itu, sementara Mordo terlihat tidak percaya Ras akan melawan Sunraku dari depan. Sunraku sepertinya tidak peduli. Dia yang masih memanfaatkan kemampuannya dalam menghilang bergerak mendekat ke arah Ras. Namun Ras sepertinya sudah bersiap. Dia bahkan tidak perlu membaca situasi karena kamuflase optik yang dilakukan Sunraku akan hilang dengan sendirinya begitu Sunraku memasuki gerakan serangan. Dan Ras benar-benar memanfaatkan kesempatan yang ada hingga berhasil mendapatkan menjepit Flitter Crab. Gerakan itu cukup cepat dan mengejutkan, membuat penonton terpana. Namun pertarungan ini belum selesai. Kini saatnya Sunraku mengeluarkan kartu asnya. Mordo memberikan peringatan pada Ras kalau Sunraku memiliki jaring perangkap di lengan kirinya. Flitter Crab bisa menembakkan jaring kawat galvanis yang dapat menjebak Ras selama beberapa detik. Ras tidak khawatir. Dia berkata bahwa senjata itu terlalu berlebihan jika disebut kartu as. Dan jika hanya itu yang Sunraku miliki, maka kini Sunraku sudah benar-benar tamat. Super Tamao dan penonton sedikit merasa kecewa. Namun mereka ternyata salah menilai Sunraku. Permasalahan utama dalam melawan Ras adalah mobilitas Ras yang berkecepatan tinggi. Pergerakan Ras terlalu tidak seimbang dan tidak dapat diprediksi. Jadi Sunraku memikirkan cara untuk menuntun Ras menghindar ke arah yang Sunraku inginkan. Ada alasan tersendiri Sunraku menyebut robotnya Flitter Crab. Tidak lain karena dia memiliki penjepit lebih dari satu. Remodeler Circular Saw yang dipasang di punggung Flitter Crab adalah jenis sayap pemotong pizza, yang ternyata merupakan kartu as yang sebenarnya. Saat puncak pertarungan penentuan kemenangan antara Sunraku dan Ras pecah, penonton dibuat tegang olehnya. Mereka bertanya-tanya siapa yang akan menjadi pemenang dari alat berat melawan alat ringan. Di saat orang-orang sudah yakin Sunraku akan kalah, mereka dibuat terkejut melihat nama pemenang yang akhirnya keluar ternyata adalah Flitter Crab alias Sunraku. Sorakan penonton semakin terdengar bergemuruh. Bahkan Super Tamao juga tidak menyangka akhirnya Sunraku benar-benar berhasil mengalahkan Ras. Mordo pun ikut terkejut lantaran banyak kejutan yang dilakukan Sunraku dalam pertandingan kali ini. Sunraku benar-benar mempertaruhkan banyak hal, dari mulai kamuflase optik, kaki palsu, jaring penangkap, gergaji di punggung. Itu kejutan yang amat banyak dalam pertarungan yang hanya berlangsung dalam beberapa menit. Sementara Sunraku yang sedang bergembira karena kemenangan ini menanyakan pendapat Ras tentang peringkat di antara mereka. Namun Ras terlihat belum puas. Meskipun dia mengakui kali ini Sunraku hebat karena mengalahkan Crimson Twining miliknya, namun mereka masing-masing memiliki satu kemenangan dan satu pertandingan yang berakhir seri. Jadi perebutan peringkat terbaik ini belum selesai. Dengan cepat Sunraku memotong ucapan Ras karena baginya dia telah mencapai tujuannya di game ini. Jadi dia juga mulai gelisah untuk kembali ke game utamanya. Pembicaraan mereka tentu saja didengar oleh orang-orang yang ada di sana. Mereka kaget karena mengira Sunraku login kali ini karena ingin sepenuhnya kembali lagi. Namun ternyata tidak. Ras dengan emosi mencengkram leher Sunraku dan memaksanya untuk login kembali besok. Begitupun besoknya. Begitu juga yang lainnya. Mereka menyayangkan kalau Sunraku harus menghilang lagi padahal baru saja mendapatkan hal menarik di sini. Sementara itu Sunraku terlihat tertekan lantaran tujuan awalnya adalah memang hanya untuk melepaskan stres dari game SLF.
Pengumuman Sunraku didengar oleh Ras yang membuatnya lebih terkejut lagi. Ras juga dulu memainkan game SLF, namun ia tidak pernah bisa menemukan robot yang bisa dikendalikan di sana. Maka dengan cepat Ras mengajak Sunraku membuat sebuah kesepakatan. Sunraku harus memberinya petunjuk tentang robot-robot yang bisa dikendalikan di SLF. Maka sebagai gantinya, Ras akan mengajari Sunraku cara mengakses skenario khusus yang mengarah ke monster langka Catrid of Abyss. Sunraku, Ras, dan Mordo memutuskan pindah lokasi untuk membicarakan lebih lanjut kesepakatan mereka. Sunraku jadi merasa kalau mungkin saja ada lebih banyak orang juga yang bermain game SLF di sini, dan Ras tidak menyangkalnya, dia juga tahu itu. Mereka mulai membicarakan kesepakatan mereka. Dari pihak Ras dan Mordo, mereka memiliki informasi tentang skenario unik yang mengarah untuk monster unik Catrid of the Abyss. Sementara Sunraku memiliki informasi tentang robot yang dikendalikan pemain. Sunraku berdiam diri sejenak, memikirkan bagaimana mereka akan memulai perdagangan ini. Dia mengingat perkataan profesor tentang Catrid of the Abyss bahwa mereka hanya mengetahui namanya, belum ada pemain yang pernah melihatnya. Ras terlihat tersinggung lantaran Sunraku menganggapnya tidak kredibel. Mordo menambahkan kalau mereka juga sudah sering memainkan SLF juga. Sunraku mencoba mengelak, dia berdalih kalau dia hanya tidak terbiasa mendengar istilah monster saat memainkan game lain. Selain itu, skenario unik yang mengarah ke monster seperti itu sangat rumit dalam SLF. Jadi Sunraku hanya mengatakan kalau sampai dia bisa yakin seberapa berguna informasi yang dapat Ras berikan, maka dia juga belum bisa memberikan rahasianya. Ras terlihat kesal dengan sikap hati-hati Sunraku. Namun Sunraku memberikan pembelaan bahwa peralatan CCFI yang dimilikinya bukan sepenuhnya milik dirinya. Dia berbagi kepemilikan dengan dua pemain lainnya. Jadi sampai Sunraku bisa meyakinkan dua rekannya yaitu Eikazo dan Arthur, dia benar-benar tidak bisa memberikan apa-apa. Dan apakah dia bisa meyakinkan mereka atau tidak itu tergantung dengan informasi yang Ras dan Mordo berikan. Dengan cepat Ras meminta Mordo memberikan informasi yang mereka punya. Informasi itu adalah di Fitrisia ada skenario unik yang tersedia yang disebut menembus murid jurang maut. Di dalamnya seorang NPC bernama siswa bajak laut hebat gadungan meminta pemain untuk mengejar kapal hantu. Mordo dan Ras menemukan skenario ini selama di Fitrisia. Mereka diberitahu tentang kapal hantu yang menangis. Menurut siswa bajak laut gadungan, kapal hantu akan dijadikan persembahan kepada penguasa jurang maut. Sunraku memperjelas apakah Mordo sudah menyelesaikan skenario ini, dan Mordo menjelaskan kalau mereka hanya menerimanya tanpa melanjutkan. Sunraku berkata informasi ini masih terdengar lemah, namun di sisi lain jika mereka mengalahkan skenario ini dan mengarahkan pada skenario unik sebelumnya, maka itu bisa jauh lebih berguna bagi Sunraku. Mereka memutuskan untuk membiarkan semuanya berjalan begitu saja. Sunraku akan dengan senang hati membantu mereka berdua mencari kapal hantu. Jadi mereka memutuskan untuk bertemu di Fitrisia nanti. Saat Ras menanyakan apakah Sunraku benar-benar akan berhenti di game ini, Sunraku hanya menjawab saat Ras sudah menyelesaikan Nephilim baru, maka dia akan masuk kembali ke sini dan menantangnya kembali. Mendengar itu, dengan tiba-tiba Ras mengeluarkan Nephilim barunya yang ia beri nama Ascent Antinomy. Sunraku yang melihatnya terkejut lantaran Ras ternyata telah memiliki satu set yang baru. Bersamaan dengan itu, pemain-pemain lain yang dari tadi mencari Sunraku berdatangan. Mereka juga dibuat takjub dengan robot rakitan baru ini. Sunraku ingin menerima tantangan itu, namun dia merasa dirugikan lantaran Ras sudah memiliki pengalaman bertarung dengannya, sedangkan dia belum sempat menganalisis robot baru Ras. Namun akhirnya Sunraku menerimanya kali ini. Dia berkata akan menyelesaikan ini dengan pertunjukan kembang api. Dan tepat saat Sunraku menekan tombol menerima ajakan duel, dia justru kabur dan logout dari game itu. Sementara itu di Istana Laguna terlihat Emil yang sedang duduk kebosanan lantaran menunggu Sunraku kembali. Tiba-tiba saja kakaknya datang dan memperkenalkannya dengan seorang gadis bernama Akane Akitsu. Di dalam penginapan Lagonia, Sunraku terlihat terkejut saat mendengar kabar dari Emil bahwa ada manusia lain di Istana Lagonia.
Emul menjelaskan manusia itu diakui oleh Suegrum sebagai Raja Naga Emas. Sunraku sadar bahwa ada seorang pemain yang melewati seluruh proses sulit untuk memicu dan menerima skenario unik undangan dari Lagunia. Dia benar-benar tidak percaya ada orang lain selain dirinya yang melakukan itu. Itu artinya ada perubahan yang cukup bagus di sana. Jika pemain ini mencapai skenario unik Forval Epic, maka Sunraku akan kehilangan monopolinya atas semuanya begitu saja. Sunraku terlihat berteriak karena kesal, sedangkan Emul yang melihatnya justru senang karena Sunraku ternyata tidak berubah sama sekali. Keuntungannya adalah saat ini belum ada orang lain yang mengetahuinya. Jika berita tentang undangan ke Lagunia tersebar di internet, maka akan ada banyak kekacauan. Awalnya Sunraku ingin memberitahu berita ini pada Pensil God, namun dia tidak punya banyak waktu karena dia telah memiliki janji dengan Ras dan Mordo untuk bertemu di Vitrisia jam 8 pagi besok. Sunraku mencari tahu siapa nama pemain itu dan Emul mengatakan bahwa dia bernama Akane Akitsu. Namun terlalu sulit untuk melacaknya. Akhirnya Sunraku minta pada Emul untuk bertemu dengan pemain itu. Namun sayangnya orang yang dicari sedang logout. Begitu juga Sikru, kakak dari Emul. Pria itu juga sering menghilang jadi sulit menemuinya. Di tengah pemikiran yang berkecamuk, Sunraku memilih membuka map menuju Vitrisia dan menyadari bahwa ini adalah perjalanan yang panjang. Dia tidak yakin bisa sampai jam 8 besok. Emul yang sudah antusias karena akan melakukan petualangan lagi harus kecewa karena Sunraku kembali tidak mengajaknya. Sunraku akhirnya memberikan misi lain pada Emul. Karena Akane Akitsu akan kembali login untuk melihat Fast, maka Emul harus melaporkannya saat itu terjadi. Meski tidak tahu alasan Sunraku menginginkannya, Emul akan melakukan tugas melacak Akane Akitsu di Lagonia sebisanya. Muncullah Virak yang memberikan kabar bahwa dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Virak menggunakan semua bagian yang Sunraku berikan dan membuat Ri Galaxy Weapon yang merupakan karya terbaiknya. Senjata itu disebut Gilita Bril. Senjata itu tampak besar dan gagah. Sunraku juga takjub dibuatnya. Virak mencoba menjelaskan prosesnya yang sangat panjang, namun Sunraku terlihat terburu-buru. Dia akan menguji senjata baru ini dalam pertempuran sebenarnya nanti. Saking buru-burunya, Sunraku sampai tersandung saat berjalan. Sambil berjalan di kota, Sunraku bertanya-tanya bagaimana caranya sampai dari Eggihorn sampai ke Vitrisia besok pagi. Dengan jarak sejauh itu, bermain solo akan sangat sulit bagi Sunraku, jadi dia butuh partner. Sunraku akhirnya mengirimkan undangan ke beberapa orang yang dia kenal. Sunraku harus menelan kekecewaan lantaran senjata rakitan terbaru dari Virak nyatanya tidak bisa dia pakai. Dia perlu 300 vitalitas untuk dapat memakainya. Terlihat Sunraku sangat kesal dengan nasib sial yang lagi-lagi menimpanya. Di tengah-tengah kebuntuan, ternyata dia berhasil menemukan cara meningkatkan vitalitas dengan cepat, yaitu dengan menggunakan item yang dia punya. Dengan cepat, dia mendapatkan 500 vitalitas untuk dapat digunakan. Dalam pertempuran sebelumnya dengan Wazaemon, vitalitas sama sekali bukan faktor penentu. Sunraku hanya menggunakan item helmnya untuk menangkis serangan Wazaemon dengan kepalanya. Namun tidak dapat dipungkiri, Wazaemon juga punya banyak vitalitas. Jadi gini, Sunraku sangat beruntung karena telah membuat senjata ini dan berutang terima kasih pada Virak. Tiba-tiba datanglah seekor burung yang membawa surat padanya. Surat itu berasal dari Visager Oak dari klan Serigala. Surat itu berisikan jawaban formal dari Visager Oak yang mengatakan menerima ajakan kerjasama dari Sunraku. Mereka akhirnya sepakat untuk bertemu di Lavender. Sunraku kembali harus melewati jalan yang sebelumnya pernah ia lewati, yaitu jalan kejayaan masa lalu. Sebelum sampai di Vitrisia jam 8 besok untuk bertemu dengan Ras dan Mordo, Sunraku terlebih dahulu harus bertemu dengan Visager Oak. Dengan cepat Sunraku melesat dan berpacu dengan waktu. Di SLF, setelah pemain melewati Tiderma, jalan ke depannya pada dasarnya terbagi menjadi 3 persimpangan, yaitu rute Forfeitsir, rute Veilvel, dan rute Six Velot. Masing-masing persimpangan itu sama-sama menuju Vitrisia. Sunraku memilih melewati rute Forfeitsir.
Rute ini yang paling banyak dilewati pemain karena ini yang paling sederhana. Di sana Sunraku akhirnya bertemu dengan bos area Road of Past Glories. Berdasarkan penelitian yang sudah Sunraku lakukan, tubuhnya terdiri dari sampah dan puing-puing. Dia mengubah sifatnya secara acak. Terlebih lagi, puing-puing yang menutupi tubuhnya berfungsi sebagai lapisan pelindung yang kuat dan selalu terpasang. Jadi sulit untuk memberikan damage ke situ. Musuhnya saat ini adalah bos raksasa yang benar-benar dihargai untuk babak kedua permainan. Dia disebut bos area Overdress Golem. Sunraku cukup terkejut lantaran dia tidak menyangka golem itu benar-benar sebesar gunung. Namun itu bukanlah jenis kekuatan yang harus ditakuti. Karena itu banyak pemain berlomba-lomba dalam kecepatan dalam keluar dari rentangan ini. Sementara ini rekor tercepat masih di angka 1 menit. Sunraku bersiap untuk memecahkan rekor hari ini. Pertama, dia menyelinap di belakang punggungnya dan memanjat. Kemudian menggunakan versi berevolusi dari Purple Blade Art, Lucky Mirror Moon, menyerang dengan cepat. Kali ini Sunraku tidak memproyeksikan serangannya di belakang punggung. Kini Sunraku membuat proyeksi dirinya terpaku pada tempatnya. Dengan Sana of Potion menjadikan peningkatan lompatan Sunraku terus-menerus selama 30 detik. Selanjutnya Sunraku berevolusi pada Skywalker dan teknik Flip-Float, menyerang dengan tepat sasaran pada golem. Dengan teknik Climbing Grid, Sunraku kini berhasil mencapai mesin raksasa yang dia cari. Banyak pemain telah memverifikasi bahwa dua kolom yang menopang roda bisa terpisah. Setelah hancur, roda ditarik ke bawah oleh mesin fisika, dan Sunraku berhasil menemukan titik lemah raksasa golem itu, berada tepat di mahkota kepala Overdress Golem. Dengan item baru yang dia dapatkan dari Virak, Sunraku bersiap menghancurkan mahkota kepala golem raksasa. Sunraku menghancurkan 2 titik tumpu pendukung dan membuat alat berat itu jatuh ke Overdress Golem. Ini adalah satu-satunya cara agar dia bisa memecahkan rekor 1 menit. Sekali tembak, Sunraku berhasil mematahkan satu penopang, tapi kemudian Sana Opposition miliknya hancur. Sedangkan dia tidak bisa mencapai sisi lain tanpa buff skill. Sunraku butuh waktu sekitar 20 detik untuk melesat dari puing-puing bawah. Jika begitu, dia akan gagal memecahkan rekor 1 menit. Tiba-tiba Sunraku teringat akan deskripsi alat yang ia baca sekilas. Sunraku akan mencoba memasukinya tanpa jaringan. Dengan sekali tembakan, Sunraku melepaskan serangan. Serangannya punya banyak perintah yang diaktifkan dengan suara. Yang pertama adalah peluru kristal, dan yang kedua adalah tumbuk. Ketika peluru kristal mendeteksi panjang gelombang getaran tertentu, mereka mulai tumbuh. Peluru kristal memanfaatkan keterampilan deteksi getaran kalajengking kristal. Senjata warisan ini benar-benar lebih dari sekedar serangan. Tersisa 13 detik, kini sudah saatnya Sunraku mengeluarkan Hand of Fortune yang telah terisi ulang. Mendarat di atas pijakan, Sunraku memamerkan Quick Draw First yang telah dia asah. Dengan memanfaatkan berbagai kombinasi serangan yang dia punya, Sunraku berhasil membunuh raksasa itu dengan cepat. Sedikit kecewa lantaran untuk ukuran golem sebesar itu, tapi hanya dengan memukul rodanya bisa membunuhnya. Melihat rekor yang dia capai dalam pertarungan solonya, Sunraku berhasil menyelesaikan pertarungan ini dalam 59 detik. Peluru kristal Filtabril tampaknya cukup berguna untuk banyak situasi. Sunraku bahkan masih memiliki beberapa skill mematikan yang belum sempat ia gunakan. Dengan semangat, Sunraku melanjutkan perjalanannya ke Laventar. Sementara itu di Laventar, Priscejero telah lebih dahulu sampai. Orang-orang tampak memperhatikannya dan penasaran alasan sosok itu ada di sana sendirian. Orang-orang tampak memperhatikannya dan penasaran alasan sosok itu ada di sana sendirian. Mereka berbisik-bisik lantaran menyadari bahwa Priscejero telah berdiri di sana selama 1 jam. Hal yang langka, ada orang yang berani membuat sosok itu menunggu. Setelah menunggu cukup lama, tampaknya dia mulai terlihat marah. Orang-orang yang melihat tampak ketakutan dan memilih untuk berlari pergi. Sunraku tengah dibuat takjub lantaran vitality-nya yang meningkat 400 hanya dengan mengenakan selempang.
Ini memudahkannya untuk bisa menggunakan Giltabril. Dia merasa lucu lantaran membeli selempang ini tepat sebelum pertandingan. Masih ada waktu 15 menit menuju pertemuannya dengan Pizarro. Jadi Sunraku memutuskan untuk berjalan-jalan terlebih dahulu di kota. Tanpa disangka, dia justru bertemu dengan orang-orang yang tengah membicarakan aura mengintimidasi dari Pizarro lantaran dia dibuat menunggu 1 jam. Saat itulah Sunraku kalang kabut. Dia bertanya-tanya apakah dia lupa akan waktu pertemuan. Tidak ada waktu lagi untuk berbelanja. Sunraku langsung bergegas ke tempat pertemuan. Dengan tampang kikuknya, Sunraku meminta maaf karena membuat Pizarro menunggu lama. Namun nyatanya, sosok di depannya ini jauh dari kata terlihat marah. Mereka berbasa-basi sebentar dan Sunraku menanyakan hadiah apa yang Pizarro mau dalam kerjasamanya mengalahkan Bracken Darkwood. Dengan cepat Pizarro menjawab dia tidak membutuhkan apapun karena mereka teman, jadi tidak masalah untuk saling membantu. Sunraku justru merasa aneh lantaran Pizarro mengatakan akan membantunya secara cuma-cuma. Baginya itu terdengar sangat menyeramkan. Sunraku bertanya-tanya apa yang saat ini ada di otak Pizarro sampai melakukan sejauh ini. Namun akhirnya mereka bersiap memulai questnya. Baron Darkwing sangat mirip Road of Past Glory sebelumnya. Artinya adalah membangkitkan peradaban ilahi, tapi tidak seperti Road of Past Glories yang merupakan sisa-sisa pabrik. Di sini tempatnya adalah medan perang. Kelihatannya pertarungannya akan sengit seperti yang dikatakan oleh klan Library pada Sunraku bahwa itu adalah pertemuan yang benar-benar dalam skala besar. Saat itu bahkan salah satu pihak memukul mundur para tentaranya kembali ke pabrik senjata. Dalam perjalanannya Sunraku melihat semacam tangan raksasa. Jika melihat tangan raksasa itu, dia bertanya-tanya seberapa besar orang-orang yang bertarung di sini. Dengan pengetahuan klan Libari, mereka memanfaatkannya untuk mencari tahu apa yang terjadi di masa lalu. Sunraku berusaha menghubungkan apakah semua ini ada keterkaitannya. Dia teringat kata-kata Setsuna yang memintanya untuk mencari Bahamut. Tiba-tiba saja Pizarro menanyakan apakah besok Sunraku pergi ke Vertisia untuk bertemu dengan seseorang. Dan apakah orang itu adalah perempuan? Sunraku yang heran tetap menjawab dan tiba-tiba saja muncul serangan ke arah mereka. Seekor monster menyerang mereka dengan ganas. Namun di tengah pertempuran ini, Pizarro justru melanjutkan pertanyaannya tentang player yang akan ditemui Sunraku besok. Sepertinya perhatian Pizarro benar-benar tidak tertuju pada game. Dia bertekad dia akan menghilangkan jarak dengan Sunraku sebelum mereka mencapai Vertisia. Sunraku justru merasa merinding. Rasanya dia ingin kembali saja ke Rabbituza lantaran menghadapi tingkah aneh Pizarro. Di tempat lain terlihat Arthur sedang bertemu dengan seseorang. Mereka tampaknya sedang tawar-menawar akan sesuatu. Kembali ke Sunraku dan Pizarro yang sedang melakukan kombinasi epik dalam menumpas musuh-musuh. Pizarro menebas mereka seolah kulit tebal mereka hanyalah kertas. Pizarro kagum lantaran mereka telah membunuh banyak monster tetapi Sunraku bahkan belum menerima satu serangan pun. Hal ini dikarenakan tanda yang ada di tubuhnya. Pizarro berharap Sunraku bisa menemukan cara menghilangkan tanda itu dari tubuhnya. Meskipun Sunraku masih agak bingung karena tanda ini terkadang juga menjadi penyelamatnya. Pizarro 100 mengatakan kalau mungkin NPC bernama Aristella bisa membantunya. Dia adalah seorang Scion di 3 Divinity, agama di SLF. Mereka menyebutnya dengan Aristella Sidelove. Dia adalah NPC unik di SLF, satu-satunya yang bisa membatalkan semua jenis kutukan. Tapi karena dia adalah sosok yang sangat populer, dia dikelilingi oleh banyak NPC di gereja dan juga banyak player berlevel tinggi, jadi sangat sulit untuk bertemu dengannya. Penchilgon bahkan membandingkannya selayaknya idol K-pop. Sunraku butuh banyak sekali mahni dan koneksi untuk bertemu dengannya. Namun dengan adanya Pizarro 100 pemimpin dari Swordwolf,
Seharusnya itu cukup untuk membawa Shunraku lewat jalur khusus. Namun Shunraku tidak mau terburu-buru. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah mengalahkan bos area ini. Mereka harus bergegas ke Fictisia karena hari sudah mulai gelap. Di tengah-tengah perjalanan, Miss Zoro meminta permintaan khusus agar Shunraku tak perlu memanggilnya dengan lengkap. Jadilah Shunraku memanggilnya Rei mulai sekarang. Rei terlihat sangat gembira lantaran sudah selangkah lebih akrab dengan Shunraku. Shunraku sendiri merasa tidak asing dengan nama Rei. Untuk membantu Shunraku dan memperdekat jarak, Rei memperkenalkan pada Shunraku jalur lain yang bisa membawanya lebih cepat ke area bos. Meski sebenarnya Shunraku berencana untuk melewati jalur normal agar bisa mencoba senjatanya. Namun karena tidak yakin itu akan memakan waktu berapa lama, jadi ia setuju saja dengan ajakan Rei. Shunraku lumayan dibuat bingung lantaran yang ia tahu Rei terkenal sebagai seorang yang menakutkan. Nyatanya dia terlihat sangat ramah, bahkan sangat suka membantu. Tapi ada hal baru yang terjadi lantaran terlalu memaksa terlihat keren di mata Shunraku, walau sebenarnya Rei hanya samar-samar mengingat jalan ini. Dan kini mereka benar-benar tersesat. Di tengah jalan, Shunraku justru bertemu dengan klan SFJ yang sedang party dengan persenjataan lengkap. Mereka meminta Shunraku untuk mencari jalan lain jika tidak mau berurusan dengan mereka. Dari klan SFJ jugalah Shunraku tahu kalau jalan keluar dari tempat itu berada di ujung terjauh dari tempat mereka. Shunraku bertanya-tanya apa yang akan klan itu lakukan di area ini. Shunraku mengira klan itu marah karena Shunraku menunda membantunya untuk masuk ke Rabbituza. Namun fakta lain terlihat lebih mengejutkan. Lantaran ternyata klan SFJ telah melakukan pertukaran informasi dengan Penchiogon. Jadi kini dia tidak lagi membutuhkan informasi dari Shunraku. Namun Shunraku masih tidak mengerti kenapa klan SFJ lebih memilih menjaga area ini daripada berburu. Lishan, The Night Slayer, mereka menjawab bahwa mereka akan melakukan tindakan apapun untuk meneliti setiap detail kehidupan dan pola perilaku hewan atau monster yang menarik perhatian mereka. Dan bahkan kalau itu adalah monster unik. Dalam dedikasi, klan SFJ memang sudah lebih mengabdi pada tujuan daripada ke klan The Library. Sejenak Shunraku teringat pengalamannya yang kalah telak saat melawan Lishan. Saat itu dia masih baru di game ini dan levelnya masih sangat rendah. Dan yang ditunggu-tunggu pun tiba. Klan SFJ bergerak siap siaga. Rei kebingungan akan tindakan apa yang harus mereka lakukan. Klan SFJ memperingatkan Shunraku agar tidak menghalangi langkah mereka. Mereka meminta Shunraku menyaksikan betapa seriusnya mereka dalam memburu hewan. Shunraku tidak punya pilihan. Bagaimana SFJ sudah mencari tahu dengan jelas tentang pola perilaku Lishan, bahkan bisa memprediksi di mana dia akan muncul. Mereka bukan hanya sekelompok pecinta hewan yang gila. Jadi mari lihat saja apa yang bisa mereka lakukan. Ketua SFJ memberi aba-aba untuk memaksimalkan buff yang mereka punya. Shunraku yang menyaksikan di balik reruntuhan dibuat takjub. Klan SFJ menggunakan equipment yang luar biasa, dilengkapi dengan 2 tower sail yang mungkin menyebabkan mereka justru tidak bisa bergerak. Rei yakin kalau mereka pasti menggunakan bantuan dari skill agar bisa bergerak sedikit. Dengan 5 tank, 10 debuff, orang-orangan aneh itu tidak punya penyerang sama sekali. Jadi Shunraku ini adalah setup yang ekstrim. Klan SFJ bergerak dalam formasi. Mereka mencoba membatasi pergerakan Lishan. Kombinasi yang cukup bagus. Pembawa metal turtle mereka cukup berbakat. Mereka tidak hanya menarik serangan Lishan, tapi juga bergerak untuk mencegah Lishan bergerak sebanyak mungkin. Dengan begitu, para pemberi debuff bisa mendaratkan serangannya dengan baik. Kemudian tim pertama bergerak menyerang dengan tembakan Atlas Blind. Mereka menjerat kaki Lishan, namun dengan cepat jeratan terlepas dalam satu gigitan. Ketua klan mencoba membuat tim tetap tenang sambil terus melakukan serangan Atlas Blind. Mereka juga melakukan sihir bab. Ini adalah strategi standar SFJ yang bahkan bisa digunakan untuk menjerat naga. Mereka punya tank terbaik di SLF yang juga menyerap serangan.
dan para debuff yang menahannya. Lalu yang paling penting adalah senjata utama dari klan SFJ, yaitu mantra kutukan. Mantra kutukan yang hanya bisa dipicu oleh pemimpin klan itu menggunakan senjata uniknya, Underwolf K-Staff. Dengan mengucapkan mantra yang bisa berlaku untuk semua makhluk hidup, kutukan itu menyebabkan tidak bisa bergerak selama 1 menit. Lee Sin berhasil ditaklukkan. Operasi klan SFJ bisa dinilai berhasil. Mereka bersorak gembira, namun harus segera memulai skenario unik mereka. Ray terlihat cemas karena sepertinya klan SFJ akan memenuhi persyaratan. Namun saudaraku terlihat memiliki pikiran lain. Dengan kondisi yang didapat Animalia dari Pensilgon yang mengatakan kalau mereka harus mendapatkan setidaknya 100 serangan. Tapi semua itu sebenarnya tidak pasti. Karena sebenarnya Pensilgon memang tidak berbohong, tapi dia memberikan informasi yang tidak lengkap. Saudaraku jadi merasa kasihan karena sebenarnya bahkan informasi yang dia sampaikan ke Pensilgon juga bukan informasi yang pasti. Tapi tetap saja saudaraku benar-benar tidak menduga kalau SFJ akan bertindak sejauh ini. Saudaraku menatap dalam-dalam Lee Sin yang tampak tidak peduli padanya. Dia yakin pasti ada sesuatu yang belum monster itu ungkapkan. Dalam diamnya, saudaraku yang mencoba menerka apa yang masih disembunyikan Lee Sin. Tiba-tiba dia tersadar sesuatu. Para pasukan SFJ terlihat bergerak mendekati Lee Sin. Mereka tidak sabar ingin merasakan sehalus apa bulu monster itu. Tiba-tiba Lee Sin yang menggeram dan saudaraku kini paham. Dia pikir selama ini karena monster itu disebut The Night Slayer karena dia menyerang di malam hari, tapi ada makna lain di baliknya. Secara harfiah itu berarti mempercepat kegelapan. Tiba-tiba muncul serangan yang entah dari mana. Muncul makhluk yang terlihat seperti Lee Sin. Mereka bingung apakah ini Lee Sin kedua atau inkarnasi. Animalia tidak terima. Dia bertekad menjerat monster Lee Sin ke dalam formasi. Di dunia nyata dia sangat benci pada binatang. Jadi di dunia SLF ini dia bertekad akan menaklukkannya. Animalia tahu kalau Lee Sin memang berbeda dan istimewa. Karena tiba-tiba makhluk itu menghilang, mesti telah dikurung di dalam formasi. Namun tiba-tiba Lee Sin itu muncul di tempat lain dan melakukan serangan. Ray yang mengamati dari balik keruntuhan menyadari kalau Lee Sin yang bisa berteleportasi, dan saudaraku juga sadar bahwa Lee Sin berteleportasi melalui kegelapan. Bukan hanya itu, saudaraku juga sadar kalau Lee Sin benar-benar menjadi satu dengan kegelapan. Dia melakukan serangan yang sama sekali tidak terlihat oleh kasat mata. Oleh karena itu, saat mereka meleleh dalam kegelapan, saudaraku telah memahami trik Lee Sin kali ini. Ray terlihat gelisah karena klan SFJ telah berhasil dikalahkan dalam sekejap. Saudaraku meminta Ray bersiap karena mereka akan menghadapi Lee Sin secara resmi. Untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajari anak anjing itu sopan santun, Ray juga antusias. Tapi tidak lama dia mengatakan mereka memiliki masalah besar. Kesalahan SFJ dengan Lee Sin benar-benar bisa menjadi kesempatan emas. Namun ada masalah besar di sini. Jika saudaraku dan Ray melawannya bersama, yang mungkin akan membuka bonus skenario unik yang akan datang padanya juga. Padahal informasi adalah senjata luar biasa di game ini. Zwazerwolf bagian klan PCRO sangat membutuhkan intel di Lee Sin dalam hal apapun. Maka hal ini bisa mempengaruhi keseimbangan kekuatan aliansi. Dengan struktur SFJ yang sangat tidak seimbang, mereka berhasil mengikat dan menjerat Lee Sin. Jika Zwazerwolf mendapatkan informasi yang dibutuhkan, mereka bisa membentuk parti penyerbuan yang lebih besar dan tidak ada jaminan mereka tidak bisa membunuh Lee Sin. Maka mereka akan memonopoli skenario unik yang dihasilkan. Itu artinya mereka akan menjadi yang pertama menyelesaikan Lee Sin The Night Slayer untuk selamanya. Jadi jalan satu-satunya agar saudaraku bisa berhasil adalah mati dengan cepat. Tapi saudaraku bingung apakah tidak masalah untuk berpura-pura mati saat bertemu monster besar. Sedangkan dia juga perlu segera mencapai Vitisia besok pagi. Jadi akhirnya saudaraku mencoba mengatakan kalau dia tidak tertarik untuk bertarung dengan Lee Sin kali ini.
Hal ini tentu saja membuat Ray bingung. Sunraku yang dikenal selalu antusias melihat barang berharga di depannya. Namun kali ini dia justru melepas kesempatan emas untuk menaklukkan Li Shan begitu saja. Ray mengatakan pada Sunraku bahwa sejujurnya dia tidak memiliki obsesi apapun pada Li Shan seperti kebanyakan anggotanya. Ray hanya ingin mengalahkannya dengan cara yang selayaknya monster dalam game. Dia ingin bersenang-senang dengan semua hal yang dia miliki sekarang. Kata-kata itu menyadarkan Sunraku bahwa dia hampir saja berbuat bodoh dengan hampir bunuh diri dalam game. Kini saatnya mereka bersenang-senang. Apa yang akan terjadi selanjutnya bukanlah masalah. Sunraku bertekad untuk melakukan apa yang mereka bisa lakukan untuk mengalahkan Li Shan kali ini. Dia tidak peduli lagi apakah dia memberi informasi tentang Li Shan pada Schwarzerwolf, karena kalau dia berhasil mengalahkan Li Shan kali ini maka semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu terlihat Akane Akitsu tengah berlari dengan terburu-buru untuk bertemu dengan Sunraku. Dia yakin berdasarkan deskripsi yang Emo katakan, Sunraku ini sama dengan Sunraku yang dia kenal. Sunraku bergegas menyerang Li Shan, tapi makhluk hidup itu lihai juga dalam menghindar. Ray yang ikut bergabung menyerangnya dengan Sorum Devinil Slice, tapi ternyata Li Shan masih terlalu kokoh. Sunraku bergerak untuk mengambil alih fokus Li Shan padanya, sambil menunggu Ray menyembuhkan diri untuk bersiap menyerang menggunakan Windows untuk menciptakan serangan yang kuat. Sunraku sudah mengamati serangan cloningan Li Shan yang bertempur dengan SFJ, dan dia tahu kalau cloningan ini sepertinya hanya bisa melakukan serangan gerakan sederhana. Namun dia tidak bisa mengirim salinan dirinya dari bayangan satu ke bayangan yang lain, dan itu cukup berbahaya. Pada dasarnya cloningan itu hanya menggunakan taktik super sederhana seperti penyerangan frontal dan semacamnya, atau sesuatu yang lebih kompleks seperti mengejar target yang menghindari serangan. Kalau melihat dari posisi bayangan yang dilemparkan dengan membangun dan bergerak sesuai dengannya, maka bukan tidak mungkin kalau Sunraku akan berhasil terus menghindar dari serangan Li Shan itu. Yang perlu diperhatikan adalah skill yang digunakan untuk memakan animalia. Saat bulan bersembunyi di balik awan, seluruh peta digambarkan dengan gelap, maka sulit untuk menebak dengan tepat dari mana dia akan menyerang. Jadi Sunraku harus menebasnya saat ini juga saat bulan masih terlihat. Sunraku juga meminta Ray untuk memperhatikan pergerakan lawannya sambil terus bertarung. Ray juga terus maju dan memberikan damage sebanyak yang ia bisa. Sunraku memuji serangan Ray sebagai serangan yang hebat. Maka selanjutnya Sunraku memakai kembali item Giltabril untuk melepaskan sesuatu yang sangat besar. Saat bersiap untuk menyerang Li Shan cloningan, Sunraku hampir saja tidak selamat karena tiba-tiba Li Shan asli menyerangnya. Beruntung dia masih bisa kabur ke Inventoria dan berhasil selamat. Ray yang panik karena melihat Li Shan yang asli juga bisa melewati bayangan. Namun Sunraku tetap pada asumsinya bahwa bisa melewati bayangan karena mungkin sejak awal Li Shan asli sudah memperdaya mereka. Sunraku menjadi semakin tertarik karena pertempuran ini benar-benar menyenangkan. Ray terkejut saat tahu kalau Li Shan ternyata mengerti bahasa manusia. Dia mengeluh karena AI yang dipasang terlalu berlebihan pada Li Shan. Meski ia tahu memang monster ini unik, tapi rasanya berlebihan kalau sampai menambahkan kemampuan mengerti bahasa manusia. Sunraku bertanya-tanya bagaimana caranya melawan makhluk yang licik seperti Li Shan ini. Dengan skill Portal Secret Art, Sunraku menebas menggunakan pedangnya, berusaha menarik perhatian Li Shan dengan skill yang dia punya. Dia yakin bahkan AI paling pintar pun tidak akan mengabaikannya. Jadi dia dan Ray punya waktu untuk memikirkan strategi yang akan mereka gunakan. Sunraku cukup kagum karena tidak menyangka mereka berdua bisa punya banyak serangan yang efektif seperti sekarang.
Ray mengatakan sepertinya dia punya sebuah penentu yang bisa digunakan dalam pertempuran ini. Skill serangan yang mengatur rekor SLF untuk kekuatan paling instan. Meskipun kurang yakin karena memicu skill itu cukup menyakitkan. Terlebih Ray juga belum pernah memenangkan dalam pertempuran menghadapi Lee Sin selama ini. Tapi dengan adanya Shunraku yang membantu kali ini, maka kemenangan bukanlah sesuatu yang mustahil. Shunraku bergegas dengan semangat untuk meraih kemenangan mereka bersama. Kembali ke dalam pertempuran, Shunraku mengeluarkan skill Air Gatlam yang merupakan kerusakan bonus untuk serangan kritis berdasarkan status keberuntungan kombinasi dari Hand of Fortune dan Shock First. Namun nyatanya serangan itu tidak berefek sama sekali pada Lee Sin. Untuk memicunya, Ray akan memakai skill Apocalypse dan Catastrophe. Cara ini cukup berbahaya karena kedua skill membuat pemain terbuka beberapa saat sebelum digunakan dan menarik perhatian musuh. Maka Shunraku harus lebih berusaha untuk menarik perhatian Lee Sin. Mereka harus bergegas karena bulan akan segera tertutup dan klon bayangan akan datang. Mereka harus mencari tahu serangan Lee Sin ini. Jika mereka ingin mencapai keinginan mereka, jika mereka bisa tahu kapan dan di mana serangan itu datang, mereka bisa menghindari tanpa perlu melihat. Shunraku sadar saat Lee Sin memanggil Kon terdengar suara yang sangat lembut. Jadi dia harus memusatkan indera pendengarannya. Namun cukup sulit mencoba memusatkan pendengaran sambil berhadapan dengan Lee Sin. Hingga Shunraku lagi-lagi hampir saja mati kalau tidak segera melarikan diri ke Inventoria. Shunraku kesal karena dihadapkan dengan berbagai hal. Pertempurannya dengan Lee Sin kali ini benar-benar di luar rencana. Jadi dia tidak mempersiapkan banyak hal. Perjalanan ke Inventoria memakan banyak MP, jadi dia butuh banyak item healing. Belum lagi cuaca yang sepertinya kurang mendukung lantaran awan terus datang menutupi bulan. Rasanya Shunraku ingin membawa kipas angin untuk menghalau awan itu. Maka mereka memanfaatkan baju besi khusus non-standar Adiben harus kembali digunakan. Dengan helm ini, reaktor Ethernon standar akan cukup untuk menghidupkan kembali peninggalan Wazaemon. Shunraku bersiap untuk penerbangan perdananya menggunakan burung taktis non-standar Suzaku. Reaktor Ether yang Bilak buat untuk Shunraku berfungsi dengan inti energi. Untuk binatang taktis ini, energi dipompa ke dalam power switch yang terpasang di mana melepaskan semua fitur-fiturnya. Baju khusus non-standar memiliki beberapa fungsi. Pertama, dapat mengontrol Suzaku, burung praktis non-standar yang membuat Shunraku bisa mengoperasikan robot di SLF. Ray terlihat takjub. Dia sudah bermain SLF lebih dari setahun, tapi dia belum pernah melihat robot burung semacam ini sebelumnya. Ray semakin bertekad untuk menyerang. Dia masih harus melancarkan Apocalypse dan Catastrophe masing-masing 5 kali. Dia bertekad tidak akan membuat kerja keras Shunraku sia-sia. Dia harus memenuhi semua persyaratannya dan mengejarnya. Shunraku tanpa sedang memberikan pengarahan pada robot burungnya yang cukup bisa diandalkan. Meski ada nilai yang cukup aneh di robot itu, Shunraku memberikan aba-aba pada Ray untuk mundur sejenak sambil mengisi daya. Menarik perhatian Lee Sin, Shunraku langsung melancarkan Fire Up sambil menunggu Ray siap. Dari serangan kristalnya, Shunraku tahu kalau sepertinya kepala Lee Sin lebih rentan terhadap serangan dibandingkan dengan bagian tubuh yang lain. Ray yang melihatnya juga kagum karena kemampuan Shunraku melacak gerakan Lee Sin semakin lama semakin baik. Saat awan hampir menutupi cahaya bulan, Shunraku memberi perintah pada Suzaku untuk terbang naik ke awan dan memulai manuver berputar sehingga menciptakan lubang yang memancarkan cahaya bulan. Berkat itu, Shunraku berhasil menghabisi seluruh klon tidak terlihat milik Lee Sin. Ray yang melihat permainan Shunraku jadi yakin bahwa kedepannya tidak akan ada musuh yang tidak bisa mereka kalahkan. Ray melancarkan serangannya ke leher Lee Sin, namun dia terpental cukup jauh.
Rei cukup bertanya-tanya kenapa dia tidak bisa menghindar serangan Lisan seperti Sunraku. Sunraku yang berusaha mengejar Lisan terkejut lantaran makhluk itu benar-benar mengabaikannya dan malah mengejar Rei yang sudah terpental. Rei tidak punya banyak waktu untuk menyembuhkan diri. Pedangnya terasa sangat berat. Seluruh tubuhnya terasa tersayat ke bawah. Sunraku terus berteriak memanggil Rei, menyadarkan Rei bahwa mereka tidak boleh kalah di sini. Jika dia kalah di sini, maka pengorbanannya sia-sia. Mengayunkan pedangnya lagi, namun bertepatan dengan itu cloning Lisan muncul dan menerkam Rei. Sunraku dibuat sangat terkejut. Dia pikir Rei benar-benar akan mati kali ini. Namun ternyata saat dilihat lagi, apa yang diterkam oleh cloningan itu adalah sebatang kayu. Namun muncullah Akane Akaitsu dengan skill rahasia Hagakushi Usamemi. Itu adalah motif standar ketika ninja datang untuk skill transformasinya. Rei yang melihat kedatangan Akane justru dibuat bingung lantaran tidak mengenalnya. Dan Akane juga memastikan apakah orang yang ditolongnya barusan adalah Sunraku. Rei mengelak dan berkata bahwa dia adalah Pishijaro. Gadis itu terlihat antusias melihat Sunraku memakai kapal burung yang aneh namun terlihat kokoh. Sunraku juga terkejut saat melihat Emul dan si kru datang padanya. Emul dengan antusias menceritakan bahwa mereka telah melewati banyak hal untuk bisa menyusul Sunraku sampai sejauh ini. Emul menceritakan bahwa player yang Sunraku minta untuk diawasi, yakni Akane Akaitsu, ingin bertemu. Jadi dia menemaninya bersama kakaknya. Rei dengan cepat akrab dengan Akane, namun hal yang membuatnya penasaran adalah hubungan apa yang dimiliki oleh Akane dan Sunraku sampai Akane repot-repot menyusulnya ke sana. Akane menjelaskan kalau Sunraku adalah pemain senior dan dia hanya menghormatinya. Sunraku menatap Akane dengan penuh selidik. Dia merasa terbantu dengan kedatangannya. Tapi untuk pemain sekelas Akane yang bahkan dikenali oleh Raja Naga Emas, maka bukan tidak mungkin jika Akane punya motif lain untuk didatangkan ke sana. Sunraku tahu kalau Akane Akaitsu pasti rekan yang bisa dipercaya. Namun tetap saja perasaannya merasa ada sesuatu yang janggal. Namun akhirnya Sunraku meminta tolong pada Akane untuk membackup Rei dan mengandalkannya. Akane yang mendengarnya terlihat tersenyum dan bahagia mendengarnya. Akane kini mengerti situasinya. Lisan itu terlihat memusatkan serangan penuhnya pada Rei. Kakak Emul juga takjub dengan situasi yang dihadapinya. Mereka tidak pernah membayangkan akan menghadapi Lisan. Emul membenarkan bahwa mereka memang tidak akan bisa sepenuhnya mengerti apa yang akan dilakukan Sunraku. Padahal Sunraku pun sama terkejutnya dengan mereka. Dia juga tidak berencana untuk menghadapi Lisan kali ini. Sunraku memikirkan kemungkinan seberapa banyak Lisan menargetkan Rei. Apakah Lisan itu berpikir kalau Rei adalah musuh yang paling berbahaya, atau Lisan itu telah mengetahui siasat mereka? Sunraku harus menemukan cara untuk melepaskan Lisan dari Rei, atau mereka tidak akan bisa memenangkan pertarungan ini. Sunraku meminta Seikru untuk membantu Rei dan Akane, sementara Emul mencoba untuk menghentikan Lisan dengan Magic Chain. Serangan itu tepat sasaran, tapi Lisan berhasil melepaskannya dalam sekejap. Mereka butuh mengalihkan perhatian. Lalu Sunraku mengeluarkan skill Unbroken Light Dance. Tapi anehnya Lisan itu seperti benar-benar mengabaikan Sunraku. Sunraku kesal lantaran serangannya yang sudah sangat banyak itu tetap saja tidak menarik perhatian Lisan. Akane muncul dan mengatakan kalau itu skill yang bagus, mirip dengan skill Berserker Online Position atau Quick Draw First. Sunraku awalnya kesal lantaran dibandingkan dengan skill bug yang tidak jelas. Namun tiba-tiba dia tersadar kalau dia sudah pernah bertemu dengan Akane. Dia adalah sosok yang berhasil menemukan bug baru. Dia bernama Dragonfly. Dari sana Sunraku yakin kalau dia masih punya kesempatan. Akane adalah player yang berharga, tapi dia tidak seperti Katsu ataupun Arthur Pencilgon.
Kombinasi Ray dan Akane terlihat berguna lantaran Akane berhasil menyelamatkan Ray untuk kedua kalinya. Saat serangan kloningannya datang, Sunraku masih kesulitan menarik perhatian Lee San. Dia punya skill Mirror of Fading, tapi akan sulit menangkapnya kalau Lee San tidak fokus padanya. Tiba-tiba Akane memberitahu bahwa skill Susemi kali pakai saja dan dia telah menggunakan item terakhirnya baru saja. Itu bukan hal yang baik karena keadaan akan semakin berbahaya setelah ini. Akane hampir saja terkena serangan kalau si kru tidak datang membantu. Akane masih pemain di peringkat 43, jadi mungkin dia tidak bisa membantu banyak dalam penyerangan. Sunraku tidak keberatan, maka mengarahkan serangan Lee San padanya adalah solusi yang ada. Sunraku menyempatkan diri memeriksa sesuatu. Lee San dari 7 Colossus lebih dari sekedar kuat, dia benar-benar AI pintar juga. Tapi ada satu hal yang tidak cocok. Dia memiliki perwakilan pada makhluk hidup dengan efek darah poligonal. Tapi Sunraku tidak melihat setetes darah pun keluar dari Lee San. Maka Sunraku segera meminta Emul untuk melebarkan Manshaker ke arah Lee San. Serangan Emul tepat mengenainya, tapi hanya sedikit menggoresnya. Sunraku yakin terlihat serangan Emul benar-benar merusaknya. Tidak memiliki efek merusak pada target fisik, tapi memiliki efek yang sangat besar pada musuh non-fisik, seperti hantu atau makhluk yang tubuhnya menggunakan sihir. Sunraku berhasil menggabungkan teka-teki Lee San. Sunraku bergegas meluncurkan serangan. Akane memberikan support. Sebenarnya menggunakan Emul untuk menjadi target serangan cukup beresiko, karena jika NPC terbunuh, dia tidak akan muncul lagi seperti di layar. Meski dia bisa kabur ke infanteria untuk menghindari serangan, tapi Emul tidak bisa melakukan itu. Sunraku bertekad akan menunjukkan pada Lee San bahwa Ray bukan satu-satunya di sini. Dia juga bisa menjadi ancaman berbahaya bagi Lee San.